وقراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا لهذه النعمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1444 Hijriah Masjid Jami Adhiya Buru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Isnin ini tanggal 19 Ramadan 1444 Hijriah, Allah masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut di halaman 19. 19. Faslun fi hifdzil lisan. Pasal tentang memelihara lidah. Maksudnya wasiat pesan-pesan Rasul khususnya kepada Sayyidina Ali dan umumnya untuk kita semua, pesan memelihara lidah, menjaga lidah, memelihara, menjaga dari apa? Dari yang tidak boleh diucapkan, karena perkataan lidah ini ya, pekerjaan lidah ucapan, ada ucapan-ucapan yang tidak boleh dilakukan oleh lidah. Nah, ini memelihara lidah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada Sayyidina Ali dan kepada kita semua ya. Nah, ini diantaranya adalah yang dilarang, la tu'ayyir ahadan. Wahai Ali, jangan kamu la tu'ayyir ya. Jangan kamu ya, tu'ayyir, jangan kamu. Kalau bahasa kita kan orang tua deh ngatain gitu, apa yang jadinya? Mencela, ya, ngatain. Hai Ali, jangan kamu mencela seseorang. Maksudnya ngatain, mencela itu menyebut kekurangan. Ya. Jangan kamu menyebut kekurangan saudaramu. Itu namanya ghibah, ya. Bima fihi. Bima fihi artinya apa? Kekurangan yang ada pada seseorang gitu. Jangan kamu menyebut kekurangan yang ada pada seseorang. Nah, yang ada padanya aja nggak boleh disebut. Apalagi kalau memang nggak ada padanya gitu. Lalu kalau nggak ada padanya kan ini dua ini. Yang pertama ghibah, yang kedua buhtan, dusta. Hak. Nah, ini.
Nah, adanya pada seseorang nggak boleh kita ucapkan, apalagi kalau tidak ada. Fama min lahmin, fama min lahmin illa wa fihi azmun. Fama min lahmin illa wa fihi azmun. Dan tidak ada daging kecuali padanya apa? Tulang. Ya. Nah, apa kaitannya nih? Tidak ada daging kecuali di dalamnya ada tulang. Maksudnya kecuali lidah gitu. Ya. Nah, kalau lidah ada daging nggak ada tulang. Nah, oleh karena itu gampang banget gitu. Ya, kalau masih ada tulangnya masih bisa. Tapi kalau nggak ada tulang, maksudnya gampang dengan mudah, gitu, dengan mudah lidah ini untuk melakukan perbuatan karena dia nggak punya apa? Tulang. Ini salah satu di antara yang dilarang, ya, penggunaan lidah untuk menyebut kekurangan seseorang. Wala kafarata, ya, la kafarata lil ghibati, dan tidak ada kafaroh bagi ghibah. Maksudnya tidak ada kafaroh, tidak ada cara gitu, tidak ada cara untuk menghapus dosa ghibah. Ya. Tidak ada cara untuk menghapus dosa ghibah. Hatta yastahillahu, sehingga orang yang ghibah itu ya minta kepada orang yang dighibahin, minta halal, minta maaf. Nah ini sulit ya. Au yastaghfirlahu, atau minta maaf darinya. Sama juga yastahillahu, minta dihalalkan atau minta dimaafkan. Nah, sulit. Kenapa sulit? Ya. Tentu kan seorang yang ente minta maafin ya, ditanya kenapa ente minta maaf, nah, itu susah. Ya. Nah, kalau seandainya minta maaf yang lain bisa. Ya, saya pernah ngambil duit ente. Nah, kata yang punya duit, ya udah saya maafin, tapi ganti. Nah, saya dulu pernah mukul ente, saya minta maaf. Ya, nah kata yang dipukul, saya nggak maafin, tapi berikan kesempatan saya balas. Tapi kalau soal ghibah, kalau ditanya, ente minta maaf mengapa? Nah, kalau ente bilang, saya dulu pernah kata-katain ente, bisa jadi gitu ya, bisa jadi orang yang korban, yang ente korban, yang ente katain itu bisa jadi bukannya dia itu maafin, tapi makin apa? Ini susah nih. Jadi kesalahan antara sesama kita ini ada 3 macam. Hukukul adami, ya. Ada kalanya harta, kalau harta masih gampang, ya, minta gantiin, kita ganti. Kalau memang dia nggak maafin kecuali dengan cara minta ganti, ya. Nah, kalau ganti kan berarti kita ambil. Kalau ente pinjem, bukan ente pinjem, ente pakai tanpa izin, ya. Nah ini namanya sewa. Nah, sewa, ya. Nah itu harta gampang. Demikian juga fisik, mukul, nah, ya, dia nggak maafin kecuali minta diberikan kesempatan untuk membalas, ya silakan balas. Tapi kalau soal ini nih sulit, ya. Minta minta halalnya, minta ampunnya. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, caranya tidak lain adalah dengan mengembalikan nama baiknya. Ya. Kalau nama baik, reputasi. Reputasinya yang dulu ente jatuhkan, nah ente perbaiki. Nah, bagaimana kalau memang nama baiknya dihancurkan melalui mass media, nah, gitu. Melalui apa sama sekarang? Sosial. Nah, pakai sosial. Ya. Kalau seandainya dengan cara lain gitu, mengembalikan reputasinya sambil minta Allah, minta Allah
ampuni dosanya. Hanya dengan cara seperti itulah ya, kalau kita pernah menggibahin orang. Nah, ini sedikit agak panjang ngomong tentang ghibah, sebab ini banyak sekali terjadi lantaran kita ini tidak paham ghibah itu. Jadi ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi. Kamu menyebut tentang saudaramu yang apabila saudaramu mendengar ucapan itu dia nggak senang. Kalau dia senang nggak ghibah, ya. Kalau dia senang, ya nggak ghibah. Jadi ghibah itu kalau memang dia senang, walaupun kekurangan itu ada pada saudara yang kau katakan tadi. Nah, yang ingin saya katakan di sini, ghibah ini bukan hanya sekedar fisik, ya. Sekedar fisik. Nah, apanya aja, pakaiannya yang dikatain. Ya orang pakaiannya nggak ganti-ganti, padahal duitnya banyak, nah gitu. Ya. Padahal yang dikatain apa itu? Ghibah juga. Nah, kendaraannya, ya gitu, bininya, anaknya, rumah. Orang dikatain rumahnya gitu, rumahnya kan padahal rumah itu. Kalau yang bersangkutan tidak suka dibilang seperti itu pun namanya apa? Baik, nah itu ghibah. Nah, kemudian ghibah ini bukan hanya sekedar ucapan, perbuatan. Kalau perbuatan gimana contohnya? Ya. Perbuatan itu yaitu menirukan, ya. Nah, menirukan. Ada orang punya kekurangan fisik, ya, kekurangan fisik. Gus Dur dah. Nah, Gus Dur kan dia kekurangan fisik, ya. Matanya diapain? Nah, kalau ada orang niru Gus Dur, matanya gini-gini. Nah, itu kan nggak ngomong kan? Nah, kalau Gus Dur itu nggak suka ditiruin, gimana? Ada orang pincang, ya, tahu pincang? Nah, ente jalan ya, niruin dia. Nah, itu kan walaupun tidak diucapkan, itu pun namanya apa? Kalau yang bersangkutan itu tidak, nah ini gimana? Itu baik masalah fisiknya, harta apa tadi, pakaiannya, kendaraannya, baik masalah akhlaknya, masalah agamanya. Masalah agamanya apa? Ente nggak tahu, dia nggak pernah sholat tuh. Nah, ini kan masalah agama. Ada dia sholat dan tidak sholat kan urusan dia sama Allah. Ya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa tuh. Tuh kan yang dikatain di sini bukan masalah fisik tuh, ya, agamanya, akhlaknya dan lain sebagainya. Nah, ini lagi ghibah. Nah, kemudian yang namanya ghibah itu tentu tidak bisa dilakukan seorang diri, ya. Memang ada orang yang ngomong diri, nah, tanpa ada orang yang nimpalin, nah, dengerin, nah gitu. Nah, orang yang dengerin itu pun termasuk ikut serta menggibah, ya. Oleh karena itu kalau kita kumpul sama saudara kita dimulai ghibah, nah kita harus ninggalin majelis, ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi ghibah nih bukan hanya apa nih? Bukan hanya langsung siaran langsung, ya. Nah, walaupun itu siaran tunda. Nah, ini banyak yang digemari oleh perempuan. Dulu ada acara, ya, TV, ya, namanya Recheck and Recheck. Nah, gitu. Itu kan kerjanya ngomongin orang. Nah, berarti siaran tunda, ikut nonton TV. Nah, itu Pak. Itu kan nggak langsung. Nah, itu pun termasuk apa? Nih, ada berita terkini. Kalau politik lain lah tuh. Nah, itu politik ini berita terkini. Lu nggak tahu Nah, jadi yang dengar itu ikut serta apa? Ghibah. Nah, ini saking beratnya ini ghibah, di Al-Qur'an disebut bagaikan, ya, seseorang memakan daging, ya, memakan bangkai, daging bangkai saudaranya sendiri, ya. Baik, nah ini, ya, sehingga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, turunin ayat suci Al-Quran di dalam suratul Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, ya.
Kan artinya wailun itu celakalah atau neraka wail bagi orang yang sering ngata-ngatain orang. Kemudian ada lagi nih ngata-ngatain seperti yang wailun likulli humazah. Ngatain bukan dengan ucapan tapi dengan isyarat. Kan bisa. Ada orang pakai isyarat. Itu. Ya gitu. Dan wailun likulli humazatin. Jadi mencibir. Nah, kalau bahasa itunya. Kalau mencibir orang kan ngatain, tapi nggak pakai ucapan. Ya. Pakai apa ya? Pakai alis. Ada orang yang alisnya bisa digerakin. Nah, itu bisa digunakan buat nyela orang. Nah, ini ghibah. Tetapi yang perlu lagi diketahui, nggak semuanya ghibah itu dilarang. Ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan untuk kemaslahatan umum. Nah, contoh umpamanya ada hadis yang perlu, yang sama-sama kita ketahui, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Nah, itu tidak lain karena rawi, ya. Jadi orang yang tahu rawinya ini nggak bagus kasih tahu, oh dia hafalannya nggak kuat, dia sering bohong. Nah, itu kan nyeritain orang, ya. Ya, itu ada di dalam jadi ilmu hadis, mustalah hadis, ada satu ilmu dikatakan ilmu jurhi wa ta'dil. Apa mau mengetahui seorang rawi apa dia itu bagus atau tidak, tinggal nyari namanya aja. Yang bilang itu bagi dan dia orang yang segenerasi dia, yang tahu persis akan rawi tersebut. Itu menceritakan kekurangan seorang. Nah, ini enggak ada masalah. Sebab masalah hadis ini masalah apa? Umum, ya. Nah, gitu. Demikian juga seseorang menyebut kekurangan orang lain kalau ingin tahu hukum. Nah, ya. Ingin tahu hukum, nanya kepada guru. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Hind, istrinya Abu Sufyan, ya. Hind itu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya masuk Islam, suaminya Abu Sufyan masuk Islam, jadi orang baik. Abu Sufyan orang kaya, ya. Nah, kata Hind kepada Nabi mengadukan hal suaminya, ya Rasulullah, sungguhnya suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Nah, berarti kan bini ngatain apa? Suami. Nah, kena mau tahu hukum di sini masalahnya. Kata Nabi, kenapa? Karena Abu Sufyan setiap kali ngasih nafkah nggak pernah cukup. Nah, buat saya dan anak-anak saya. Nah, boleh nggak saya ambil diam-diam duitnya? Nah, ini orang perempuan dengernya demen banget nih, ya. Nah, boleh nggak saya ambil diam-diam duitnya gitu dari kantongnya atau dompetnya? Ya, dia lagi nyuci baju suaminya ada duitnya gitu, boleh nggak diambil? Karena setiap kali ngasih nafkah nggak cukup buat siapa? Buat saya dan anak-anak saya. Nah, apa kata Nabi? Huzi, ya. Laki wa waladaki bil ma'ruf, boleh ente ambil, ya, untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu, tapi ngambilnya bil ma'ruf itu. Ya, apa itu bil ma'ruf di sini? Ngambilnya yang kurang aja, berapa kira-kira kurang gitu. Nah, kalau memang udah cukup jangan diambil. Nah, ini kan berarti apa nih? Menjelekin siapa nih? Suami. Boleh nggak nih? Boleh, karena mau tahu apa? Hukum. Atau ya, ada seseorang ngelamar anak perempuan ente tahu siapa itu yang ngelamar, sedangkan yang dilamar tuh nggak tahu. Kalau memang dia nggak baik kasih tahu, dia orang nggak baik gitu. Nah, ya, itu kan berarti njelekin. Nah, itu juga nggak ada masalah, sebab ini bukan masalah pribadi, tetapi untuk kemaslahatan. Baik, itu seputar ghibah. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan. Ya. Kalau yang tadi kan setiap daging ada apanya? Tulang, kecuali lidah, dia enggak punya. Kalau istilah kita bukan lidah, ini bibir tidak bertulang. Nah, ya, kalau istilah kita kan bibir. Nah, kalau di sini bukannya bibir, apaan? Lidah. Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Ali,
Allah menciptakan pada manusia, anggota manusia, tidak ada yang lebih afdal daripada apa? Lidah. Jadi anggota yang paling afdal yang Allah kasih sama kita apa? Lidah. Kenapa paling afdal? Sebab kalau seandainya lidah digunakan gitu untuk yang baik, bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Tapi kalau lidah digunakan untuk yang dilarang, menyebabkan dia masuk neraka. Nah, itu lidah. Yudkhilul jannata. Dengan sebab lidah seseorang bisa masuk surga. Wa yudkhilun nar, dengan sebab lidah seseorang masuk neraka. Fasjunhu. Ya, artinya apa nih? Fasjunhu. Ya. Tawanlah tuh, penjarakanlah lidahmu. Tahu penjarakan? Penjarakan, lidah itu dipenjara, jangan dilepas gitu ya. Jadi itu artinya memelihara di sini. Peliharalah lidahmu. Fa innahu kalbun akur. Sungguhnya lidah itu anjing ya, bagaikan anjing apa nih? Anjing gila. Anjing apa nih? Yang gigit orang ya. Anjing gila. Kalau ente punya anjing gila, diapain supaya jangan nyakitin orang? Iketin. Demikian juga lidah. Yang Ali. Tadi ghibah. Sekarang apalagi diantara yang tidak boleh dilakukan oleh lidah? Li'an atau latal'an, mengutuk. Latal'an musliman. Jangan kamu mengutuk saudaramu sesama Islam Muslim. Wala dabatan, demikian juga apaan? Binatang, ya. Binatang. Jadi dulu apa nih? Dulu kendaraan itu apaan? Binatang, ya. Jadi binatang dikutuk-kutuk lantaran binatang nggak mau jalan atau apa. Ya. Fatarji'ul la'natu alik. Kalau kamu melaknat, mengutuk manusia atau mengutuk binatang, nanti kutukan itu akan berbalik kepadamu yang mengutuk. Itu bisa jadi nanti berbalik. Mana contoh kalau mengutuk itu kalau nggak dicontohin kan? Bangsat loh. Bangsat. Orang dikata bangsat, anjing, ya itu kan ngutuk namanya. Anjing loh, babi loh, gitu. Ini kan bisa jadi nanti berbalik, ente yang jadi anjing, ente yang jadi apa? Nah itu contoh itu, orang dibilang anjing, walaupun tuh anak sendiri gitu, setan tuh. Nah itu contoh betul, mengutuk. Baik, nah itulah tadi seputar memelihara lidah. Kemudian yang berikut faslun fil haya, pasal tentang sifat malu, hayanya. Qala alaihi wasallam, kata Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, kuasina Ali, ya Ali, ya, ad-dinu kulluhu fil haya. Artinya ad-dinu kulluhu, ajaran agama atau akhlak. Hampir semua akhlak atau ajaran agama itu adanya seputar apa? Malu. Jadi seorang yang punya malu, berarti dia punya agama. Orang yang tidak punya malu berarti nggak punya. Itulah. Ini malu saking pentingnya malu. Ya terutama ya perempuan gitu ya. Perempuan nggak punya malu. Ya. Wa huwa antahfadzar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Pengertian hakikat ya. Sesungguhnya hakikat malu itu antahfadzar ra'sa wa ma hawa, memelihara kepala ya. Wa ma hawa, dan yang ada di dalam kepala. Apa di dalam kepala? Ya, pikiran. Kan pikiran ada di mana? Nah itu pelihara. Kan segala sesuatu yang kita lakukan itu diperintah oleh apa nih? Oleh otak. Nah, jadi kalau orang memelihara otak berarti dia punya malu. Kalau otaknya tidak dipelihara, nggak punya malu. Kenapa? Yang dipusatkan otak, karena otaklah motor
penggerak, ya. Penggeraknya itu otak, ya. Nyuruh ini itu otak. Oleh karena itu pelihara. Kalau orang tidak memelihara otaknya, apa saja dikerjain tanpa rem, nah berarti nggak punya malu. Wal batna, nah ada lagi wal batna, perut, wa ma wa'a, dan yang ada di dalam perut. Nah ya, memelihara perut maksudnya. Nah kalau memelihara perut ngapa? Nah, jangan memasukkan sesuatu yang tidak apa. Nah, ya. Jadi orang yang nggak punya malu kan, ya demi perut gitu, demi memenuhi perut, keinginan perut, akhirnya nggak punya malu. Nah pelihara perut. Nah, baik, faslun fil warok. Pasal tentang warok. Nah warok ini ya perbuatan hati. Ya. Warok ini artinya apik lah. Ya. Nah kita lihat di sini agar supaya kita lebih paham arti daripada warok. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pesan kepada Sayyidina Ali dan kita semua supaya kita punya sifat warok gitulah. Ya. Punya sifat warok. Kalau yang tadi kan sifat malu. Ini sifat warok. Apa itu warok? Al wara'u tarkus syubhat. Warok itu meninggalkan yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu yang tidak jelas. Ya. Jadi yang haram jelas, yang halal jelas. Nah, yang remeng-remeng, nah, ya. Yang syubhat antara halal dan haram, yang belum tentu haram, belum tentu halal. Nah, itu disuruh apa? Nah, ninggalin yang syubhat. Kenapa? Ya, yang syubhat disuruh jauhin. Karena kalau yang syubhat kita berani lakukan, bisa jadi pada suatu saat nanti mengakibatkan berani kita melakukan yang haram. Nah, ini. Kenapa? Karena sudah biasa melakukan yang syubhat. Nah, itu sabda Nabi sesungguhnya. Khaufan minal wuqu' fil muharramat. Karena takut mengakibatkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Baik. Nah ini kalau nggak dicontohin syubhat-syubhat ini, ya, yang belum tentu halal, belum tentu apa? Haram. Ya. Nah ini ulama-ulama kita dulu, ya, punya sifat warok. Ya. Contoh, ya, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, ya, ulama tasawuf. Beliau dari Palestina ziarah ke Irak. Dari Palestina ke Irak itu kan ribuan kilo, ya. Dulu kendaraan pakai onta ribuan kilo. Nah, udah habis ziarah kan di sana ada kuburan Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain. Kalau ente ziarah kemana nih? Maulana Hasanuddin atau apa? Pulang ke Palestina mau beli apa nih? Oleh-oleh. Apa itu? Korma. Ya, kan terkenal korma Irak. Ya, yang tidak ada di Palestina itu. Beli korma, ya. Sekian kilo, sekian, udah pas timbangannya, ya. Nah, Ibrahim melihat ada beberapa butir korma punya tukang korma jatuh ke korma yang udah dibeli. Ya. Nah, dia lupa ngasih tahu, ya. Lupa ngasih tahu tukang korma bahwa korma ente, ya, beberapa butir jatuh ke korma saya. Nah udah dia lupa. Ingatnya udah sampai di Palestina. Dia balik lagi tuh ke Irak. Mau mulangin apa itu? Nah itu namanya warok namanya. Kan kalau nggak dicontohin kan susah juga, ya. Nah ini yang dibilang syubhat. Ini beberapa butir tukang korma itu namanya syubhat. Ya, tahu syubhat. Mau dibilang haram, ya saya nggak nyuri. Mau dibilang halal, ya, belum tentu yang punya. Nah, itu. Mau dibilang haram, ya, kan saya nggak nyuri. Mau dibilang halal belum tentu yang punya, ya, bawa lagi, ngulangin. Nah kalau zaman sekarang kan gampang begini aja. Ya, ini korma ente nih bro, gimana nih? Ya, apa harus saya bayarin gitu? Atau ente maafin gitu? Nah kalau dulu kan belum ada.
Bawa. Ada seorang anak pelajar di Damaskus minjem pulpen temannya, dia pulang ke Khurasan, ya lupa apa, ngembaliin apa, pulpen. Padahal negerinya di Khurasan, belajarnya di Damaskus. Bawa lagi pena, bawa pulang. Nah gitu, ya. Ini namanya contohnya apa? Warok. Nah, ninggalin yang subhat. Kan, ya pena berapa sih harganya pena? Ya, saya ngambil ya enggak. Ya, kan berarti enggak haram. Tetapi apakah itu halal? Ya belum tentu. Ya. Yang punya pena menghalalkan enggak? Kan harus tanya dulu. Balik lagi ke Damaskus demi untuk mengembalikan apa? Nah, inilah contoh apa tuh? Warok. Tarkus syubhat. Qala alaihi salam, ya Ali, la dina liman la khasyata lahu. Nah ini ya menyangkut masalah warok juga, tidak punya agama gitu. Ya. Liman la khasyata lahu, bagi orang yang tidak punya rasa takut. Nah, ya. Rasa takut perbuatan yang haram, yang subhat. La akla liman la ismatalah, tidak punya akal. Liman la ismatalahu, bagi orang yang apa? Bagi orang yang tidak memelihara kehormatan. Wala imana liman wa. Nah, ini yang menyangkut masalah warok. Ya, yang menyangkut masalah warok yang ketiga ini. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya apa? Warok. Jadi kalau kita belum punya warok, belum dikatakan punya iman. Maksudnya iman yang sempurna. Bukan artinya dia itu udah keluar dari, enggak, imannya enggak sempurna. Jadi ada pasang-pasangannya. La dina liman la khasyatalah. Kalau agama harus punya takut. Kalau akal harus dipelihara. Iman harus ada warok. Kalau ibadat apa? La ibadata liman la ilmalah. Tidak, ya, benar ibadat orang yang tidak punya apa? Ilmu. Jadi timpalannya ibadat harus punya ilmu, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu gitu, wa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kemudian la muru'ata liman la shadaqata lahu. Ya. Tidak punya muru'ah. Nah, ini menyangkut muru'ah. Apa itu muru'ah? Ya. Muru'ah itu artinya akhlak, ya. Liman la shadaqata lah. Muru'ah itu apa? Harga diri, ya. Liman la shadaqata lah, orang yang tidak punya apa? Teman. Ya. Wala amana liman la sirralah. Tidak punya apa? Rasa aman liman la sirralah, bagi orang yang apa? Bagi orang yang ya, tidak punya rahasia, ya. Nah, jadi kalau kita punya rahasia harus kita amankan, jangan sampai ceritain, ya, tahu, ya, tentang rahasia saudara kita, jangan sampai kita ceritain ke yang lain. Kalau dia itu sering nyeritain, kita nggak merasa aman gitu. Punya teman seperti itu. Wala taubata liman la taufiqola, dan tidak bisa taubat bagi orang yang tidak dikasih apa? Taufik. Ya. Jadi orang yang Allah kasih taufik barulah dia bisa apa? Taubat. Wala sakho'a liman la haya'alah. Nah, ya. Tidak dikatakan orang itu punya sifat sakho. Apa itu sakho? Ya. Sakho itu artinya pemurah. Liman la haya'alahu, bagi orang yang tidak punya apa? Malu, ya. Jadi kalau kita ingin punya sifat sakho, mesti kita punya sifat apa? Malu. Sakho itu artinya pemurah, ya. Ya Ali, malam yakun wari'an, man lam yakun wari'an. Wahai Ali, siapa orang yang belum jadi orang warok terhadap maksiat. Nah, ya, warok mau maksiat. Kan warok itu tadi kan jaga diri, apik.
Orang yang belum bisa warok terhadap maksiat, fabatnul ardi khairun lah. Ya, perut bumi lebih baik baginya min dhahriha, dari atasnya. Ya, lebih baik apa jadinya? Orang yang belum punya warok. Orang yang belum punya warok terhadap maksiat gitu. Dia enggak malu-malu melakukan maksiat. Lebih baik apa? Ya, perut bumi lebih baik baginya daripada atas bumi. Apa maksudnya? Lebih baik mati daripada hidup. Li'annahu la imana fi qalbi. Karena orang yang tidak punya warok berarti belum punya apa? Iman di dalam hatinya. Ya. Baik. Ya Ali, aslul warok talqul haram. Ya Ali, dasarnya warok itu ninggalin apa nih? Yang haram. Wa ma harramallahu, ya. Wa ma harramahullah, dan apa yang Allah apa? Haramkan. Nah, itu asalnya warok, pokoknya warok tinggal ninggalin yang haram. Tetapi tadi tidak hanya sebatas yang haram. Ya, yang remeng-remeng pun harus diapain? Tinggalin. Warok sul karomi tarkil ma'asi. Dan ya, apa itu ros? Kalau bilang biangnya karom, ya. Nah, karom kemuliaan apa? Ninggalin maksiat. Baik. Nah, yang menyangkut masalah warok ini. Ada satu kampung namanya Jati Waringin. Jati Waringin. Ya, ada kan Jati Waringin. Ada yang bilang itu katanya buahan Waringin, kampung orang-orang warok gitu. Ya gitu. Kan ada orang yang nggak bisa nyebut ain. Ain disebut apa? Waringin. Nah, asalnya Jati Waringin. Karena orang nggak bisa nyebut ain, apaan? Kan ada nggak tahu itu orang mana itu yang ain jadi orang Jawa, orang mana? Makassar. Oh gitu. Jadi ain jadi apa? Asalnya waringin, bilang apa? Waringin. Kan ada Jati Waringin. Ada yang bilang seperti itu. Jadi warok itu dikenal oleh orang-orang tua kita dulu. Nah, kalau zaman sekarang orang udah tidak lagi mengenal apa itu apaan? Warok. Ya Ali, innar rajula la yablughu bil khuluqil hasani darajatas shaimil qaimil mughazi fi sabilillah. Masyaallah. Wahai Ali, ya, seseorang bisa mencapai la yablughul khuluq dengan sebab gitu. Seseorang dengan sebab akhlak yang baik. Ya, dengan sebab dia punya akhlak yang baik. Dia bisa mencapai darajatas shaimi. Mencapai tingkat orang yang puasa. Ya. Orang yang puasa. Kan puasa ini berat. Dia punya akhlak yang baik. Nah, itu sama derajatnya seperti orang yang apa? Puasa. Bukan hanya puasa, sambil jihad fisabilillah. Sambil puasa, sambil perang fisabilillah. Mana contoh? Ya. Pada waktu tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Jadi Nabi dan sahabat sedang puasa perang melawan orang kafir. Masya Allah. Kita nggak puasa aja perang, ya berat. Apalagi sambilan apa? Nah, seseorang yang punya akhlak baik, nah, itu sepadan dengan dengan apa ini? Dengan orang yang apa itu? Orang yang puasa sambil jihad fi sabilillah. Kalau punya akhlak yang apa nih? Yang baik. Nah, jadi harus harus ibadat itu harus disertai dengan apa? Dengan akhlak. Kalau ibadah saja akhlaknya enggak bagus, nah itu tidaklah bisa menuntun orang menuju surga. Ada seorang
perempuan kata Nabi, ya. Dakholatim ro'atun naro fi hiratin. Ada seorang perempuan. Ini perempuan ini bukan lantaran dia kafir, enggak, dia mukminah. Ya. Nah, ibadatnya banyak. Kenapa masuk surga? Kenapa masuk neraka? Gara-gara akhlak kagak bagus. Akhlak sama siapa? Sama kucing. Gara-gara akhlak sama kucing enggak bagus, akhirnya masuk neraka. Inilah pentingnya akhlak. Ya. Ada orang perempuan kata Nabi beriman, ya, masuk neraka bukan lantaran dia enggak sholat, bukan lantaran ninggal puasa. Kenapa? Akhlaknya enggak baik sama apa? Kucing. Ada kucing dikunciin dalam kamar, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Nah, ini kan berarti akhlaknya enggak baik. Nah, kalau memang sama kucing aja akhlaknya enggak baik bisa nyebabin neraka, apalagi apa? Ya Ali. Nah, ini diantara akhlak nih. Kun basyasan. Nah, jadilah kamu orang yang selalu, ya, selalu apa? Mukanya apa? Nah, mukanya apa nih? Ya, mukanya ceria. Ya, ini kan akhlak juga nih. Wahai Ali, ya, jadilah kamu orang yang selalu, ya, apabila ada orang mukanya apa? Ceria. Tuh. Jadi selalu gitu. Jadi kalau kita lagi puyeng, lagi apa gitu, kalau ada orang dihilangin tuh ininya puyeng. Kan ada lu kelihatan lu muka lu kusut banget. Nah. Kusut, benang kusut, muka kusut. Fa innallaha yuhibbul basyasin. Nah, sungguhnya Allah suka sama hambanya yang selalu mukanya itu ceria, ya. Wa yubghidul abus. Nah, lawannya basyas abus, yang mukanya apa? Kalau lawan ceria, ya. Ya. Abus namanya, ya. Mukanya selalu kelihatannya apa? Ya. Cemberut. Al-karih al-wajh. Artinya karihil wajh, yang dilihatnya enggak enak. Ya Ali, Rasul ibadati asomtu. Wahai Ali, aku kasih tahu engkau bahwa kepala, maksudnya biang lah kalau kita bilang, kepala tuh biangnya ibadat adalah diem. Biangnya ibadat diem, ya. Illa min dzikrillah. Nah, kecuali kalau maksudnya diem ini kan mulut, lidah, kecuali kalau ente gunain buat apa nih? Ya. Ya Ali, kasratun naum tumitul qalba. Wahai Ali, banyak tidur bisa mematikan apa? Hati. Nah, kalau mau diterusin ada ini, banyak tidur bisa mematikan hati. Gitu. Nah, kenapa orang, apa sebabnya orang banyak tidur? Karena banyak makan. Nah, gitu ya. Tuh, banyak makan menyebabkan banyak tidur. Sedangkan banyak tidur bisa mematikan apa? Hati. Ya, jadi kalau kita ingin hati enggak mati, hati kita enggak mati, dia apa ini? Kurangin makan gitu. Karena kan banyak makan menyebabkan banyak tidur. Banyak tidur menyebabkan apa? Wa tuzhibul baha. Nah, yang menyangkut masalah muka tadi. Demikian juga orang yang banyak makan, banyak tidur menghilangkan baha. Apa itu? Keceriaan. Orang yang banyak tidur menghilangkan keceriaan muka, ya. Atau baha ini wibawa. Nah, jadi orang wibawa itu dari apa, ya? Banyak tidur. Kasratu dzunub tubitul qalba. Tadi udah titik gitu. Nah, sekarang lain lagi. Kasratu dzunubi tumitul qalba. Banyak dosa pun bisa mematikan apa? Hati. Turisun nadam. Nah, akan menyebabkan penyesalan. Nah, nanti di hari kiamat. Ya Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara. Siapa orang yang Allah kasih nikmat, dia syukur. Nah, kemudian wabtalahu, dan Allah kasih cobaan.
ya. Fasabara, dia sabar, ya. Ya. Wa asaa, orang yang berbuat buruk. Fastaghfara, kemudian dia minta ampun. Nah, ya. Ya, jadi orang yang Allah Ta'ala kasih, hamba yang Allah kasih nikmat syukur, apabila dikasih cobaan sabar, ya. Apabila dia berbuat buruk, dia langsung minta ampun. Dakhalal jannah, nah, ya. Dia masuk surga, ya. Jadi apabila Allah kasih nikmat, syukurnya ya sama Allah. Nah, syukurnya nikmat bagaimana? Menggunakan nikmat yang Allah kasih itu menggunakan untuk, ya, untuk apa? Yang disenangi oleh pemberi nikmat. Nah, itu namanya syukur. Bukan hanya sekedar alhamdulillah, ya. Menggunakan, ya. Contoh pokoknya, ya. Bapak ente beliin ente motor gitu. Yang membuat bapak ente senang, motor digunakan buat apa gitu? Hah? Buat ugel-ugelan, nah, gitu. Ya, buat ngebut-ngebut. Nah, itu maksudnya. Allah memberikan kita nikmat, masya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah kasih nikmat mata, masya Allah. Mata kita bisa ngelihat. Gunakan mata yang membuat Allah tersenang. Allah kasih telinga, dengar apa yang Allah senang untuk kita dengar, dan seterusnya. Itu namanya syukur. Nah, sebaliknya apabila Allah berikan cobaan, sabar. Jadi mukmin ini, seorang mukmin ini nggak ada buruknya dalam situasi apapun. Kan situasi kondisi kita cuma ada dua. Ada senang, ada apa? Susah. Nah, kalau senang syukur, kalau susah apa? Sabar. Nah, kalau sabar, ini tadi syukur. Kalau sabar itu apa sih? Tanpa mengeluh. Oh, ya, tanpa mengeluh, senang. Ya. Jadi kalau seandainya ente dapat duit, senang kan? Nah, seandainya duit ente hilang, ya, sama aja gitu, nggak ada beda gitu. Kalau pakai dibeda-bedain, nah, ya, nggak pakai mengeluh, ya. Nggak pakai apa? Mengeluh. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak mengeluh? Nah, kita dalam hati kita meyakini mungkin ini yang terbaik, gitulah. Ya, duit saya hilang, mungkin ini yang terbaik. Gitu. Jadi kan nggak mengeluh. Tapi kalau ente bisa bedain, ya, redho sama Allah saat Allah kasih. Tapi kalau nggak redho, nah, jadi tanpa mengeluh. Nah, ini kata-kata ngeluh banyak. Ya, umpamanya ente lagi naik motor, ya. Bannya itu kena apa nih? Nah, kena paku, ya. Nah, ade-ade aja. Nah, itu kata-kata ade-ade aja nih. Itu namanya ngeluh. Ini kan kalau nggak dicontohin susah juga. Ya, itu lagi jalan kesandung. Aduh itu apa tuh? Ngeluh. Walaupun ente nggak sadari. Aduh, nah, ade-ade aja. Aduh. Apalagi pakai maki-maki. Oh, itu bukan hanya ngeluh, itu tadi mengutuk namanya. Nampak. Aku dakhala min ayyi babin sa'a, dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Masuk surga dari pintu mana saja, kan masyaallah luar biasa. Masuk surga dipersilakan dari pintu mana aja yang dimau. Ada berapa? 3 syaratnya. Yang pertama apa? Ya, kalau dia apa? Ya. Kalau dia dikasih nikmat syukur, dikasih cobaan sabar. Kalau dia melakukan pelanggaran langsung minta ampun. Ya Ali la taproh li'anna Allah la yuhibbul farihin. Nah, ini beda antara syukur ketika dikasih nikmat dengan la taproh. Ya. Ya Ali, janganlah kamu apa? Terlalu apa nih? Nah, terlalu senang, ya. Ya, kalau dikasih nikmat jangan terlalu bukannya apa ini, ya? Lupa daratan lah, gitulah. Janganlah kamu senang, maksudnya lupa daratan saat Allah kasih apa? Nah, nikmat. Kena li'annallaha la yuhibbul farihin. Wa 'alaika bil huzni, ya.
Dan hendaknya kamu apa? Sedih, ya. Fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Nah, ini beda dengan apa tadi? Dikasih cobaan ente enggak sabar gitu. Maksudnya hazni kalau memang momennya itu harus sedih ya sedih, ya. Ya. Bahkan kalau ente enggak sedih, ya, maka ente ya sedih. Jadi sedihnya ini tidak disertai dengan apa ini? Sedih yang tidak disertai dengan meratap-ratap, ya. Yang namanya orang sedih itu adalah orang yang hatinya lembut, ya gitu. Apabila kita ada anggota yang meninggal dunia, yang mengeluarkan air mata sedih, gitu. Nah, itu Allah suka, gitu. Tapi tidak meratap-ratap. Ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam ana yaumun jadid. Wahai Ali, tidak ada hari yang baru. Nah, kapan hari baru itu? Pagi nih. Kita alhamdulillah Allah masih panjangin umur. Kita bangun tidur, nah itu namanya hari yang baru. Kan hari baru dihitung sejak kita bangun tidur. Tidak ada hari baru pagi-pagi kita masih hidup kecuali hari itu berkata, cuman kita nggak dengar. Hari itu bilang sama kita ini, ana yaumun jadid, saya ini hari baru untukmu. Wa ala amalika syahid, terhadap perbuatanmu hari ini aku saksikan. Nah, jadi hari itu menyaksikan perbuatan kita. Pagi-pagi dia udah ngomong sama kita, saya adalah harimu yang baru. Apapun kerjaan yang kau lakukan sejak pagi hari ini sampai besok, aku menyaksikan. Fandur, oleh karena itu, madzatafal, oleh karena itu sebelum kita melakukan itu harus kita apa? Nah, periksa dulu apakah perbuatan saya mau lakukan ini yang dilarang Allah atau yang disuruh Allah, ya. Itu fandur madzatafal. Sebab apa? Sebab kalau kita hari ini melakukan sesuatu perbuatan yang baik, ya disaksikan oleh hari itu. Tapi kalau perbuatan yang tidak baik pun, ya, menjadi saksi. Kan saksi ada dua. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Oleh karena itu, apabila kita berencana melakukan sesuatu hari ini, harus dipikir dulu. Karena hari itu sendiri akan menjadi saksi buat kita. Ente maunya hari itu nyaksiin kebaikan ente atau mau menyaksikan kejahatan ente. Oleh karena itu sebelum melakukan harus apa? Nah, diperiksa dulu. Faslun fi zamid dunya ila akhirih, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Yang mana? Oh iya. Berarti ente ya. Berarti ente tidak menjauhi syubhat. Kan katanya syubhat. Wara itu kan apa? Jauh, bukan hanya. Nah, itu masuk syubhat. Ya. Serain ke mana? Ke DKM masjid umumin. Buku siapa nih? Ya.